Insan Madani senang sekali saya Bang Surya bisa kembali menyapa Anda dalam program Religious Land. Ini kita akan mengkaji bersama dengan narasumber kita, Ustadz Lukman Hakim LCMA ya. Segera saja saya sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, hari ini kembali bisa menyapa insan madani semuanya di program Siar Religious Land di edisi siar hari ini. Kita akan mengambil tema tentang hukum merayakan HUT RI begitu saja. Iya, betul. Nah, tema ini pas sekali menjelang atau saat ini sedang diperingati ya Hari Kemerdekaan ke-80 Republik Indonesia. Tentu bagaimana ya Islam memandang perayaan kemerdekaan, apa batasannya dan di mana garis tegas antara budaya, nasionalisme dan juga syariat. Nah, insan madani Anda juga nanti bisa ikut interaktif di layanan yang kami sediakan di 082331947707. Silahkan kirim pertanyaan Anda di layanan yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, Ustadz mungkin bisa dijelaskan ya, secara umum bagaimana ya pandangan Islam terhadap perayaan Hari Kemerdekaan suatu negara atau seperti kemerdekaan Indonesia ini, Ustaz? Ya, terima kasih Bang Komang ya. Jadi kita akan mendiskusikan atau bicara tentang bagaimana perayaan HUT RI, Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Insya Allah kita sebagai bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus nanti kita akan merayakan HUT RI yang ke-80. Iya, Bang Komang ya. Nah, di situ ada berbagai macam kegiatan ya. Ada upacara bendera, ada pengibaran bendera, ada mengheningkan cipta dan seterusnya yang Bang Komang. Yang itu menjadi event tahunan sebagai ekspresi rasa kita bersyukur dalam merayakan kemerdekaan kemerdekaan bangsa kita yang usianya sudah 80 tahun. Nah, perayaan semacam ini kalau kita lihat apakah ini masuk kategori bid'ah atau tidak? Oh gitu. Kadang-kadang kan ada orang yang menganggap di Islam itu kan hanya ada dua hari raya, Idul Adha dan Idul Fitri. Oleh sebab itu di luar dua hari raya ini dikategorikan sebagai sesuatu yang bid'ah, Bang Komang. Oleh sebab itu kita akan coba bahas, Bang Komang. Yang pertama penting untuk kita petakan dulu. Nah, kalau kita melihat sesuatu atau memberikan pandangan terhadap sesuatu, itu penting kita petakan, Bang Komang. Yang pertama, persoalan tersebut masuk apa gitu? Apakah termasuk persoalan ibadah, akidah, muamalah duniawiyah atau akhlak? Ini penting Bang Komang, harus kita petakan dulu. Ya, kalau masuk akidah, maka akidah itu dasarnya harus Quran dan Sunnah, dan akidah itu tidak boleh mengidap penyakit yang diistilahkan dengan TBCS, Bang Komang, yaitu takhayul, bid'ah, khurafat dan syirik gitu. Jadi akidah itu nggak boleh mengidap penyakit atau terdiagnosa ada penyakit yang diistilahkan dengan TBCS. Kemudian kalau ibadah itu dasarnya Al-Quran dan As-Sunnah Al-Maqbulah. Dan hukum asal ibadah itu haram. Al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal ibadah itu haram hatta yadullad dalilu ala amriha, sampai ada dalil yang memerintahkannya. Itu kalau ibadah, Bang Komang. Sebab itu ibadah itu ya kita sering kalau kita diajak ibadah itu ada dalilnya atau tidak kan, yang selalu kita tanyakan semacam itu, Bang. Karena memang dasarnya ibadah itu nggak boleh kita lakukan kalau tidak ada dasar atau dalilnya. Kemudian kalau akhlak itu kita sebagai umat Islam itu sumber akhlak itu Al-Quran dan As-Sunnah juga, Bang Komang. Dan
tugas diutusnya Nabi itu, Nabi sendiri kan mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Sehingga nilai-nilai akhlak itu terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tetapi akhlak itu bisa berkembang dalam arti kita boleh juga mempertimbangkan budaya atau tradisi setempat. Nek wong Jawa nyebut unggah-ungguh orang Jawa itu boleh kita jadikan acuan selama tidak bertentangan dengan Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah. Gitu ya. Yang berikutnya muamalah dunyawiyah. Muamalah dunyawiyah itu segala sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan tadi Bang Gomang, dengan ibadah, tidak ada kaitannya dengan akidah. Artinya muamalah dunyawiyah itu bicara tentang hubungan atau interaksi sesama manusia, sebagaimana yang digambarkan di dalam hadis Nabi, yang mana Nabi mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu yang lebih tahu bagaimana tata cara mengelola kehidupan ini, karena ini hubungannya bukan dengan agama. Dan dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan ingka nasyai'un min amri dunyakum fa antum a'lamu minni wa in kana syai'un min amri dinikum fa ilayya. Kalau ini urusan keduniaan, kamu yang lebih tahu bagaimana mengelolanya, bagaimana berkreasi dan berinovasi. Tapi kalau masalah agama, kata Nabi, saya yang lebih tahu, karena yang diucapkan Nabi itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ketika Nabi bicara agama tidak mungkin salah, tapi kalau konteks keduniaan, Nabi sebagai manusia biasa tentu bisa salah, bisa benar. Sehingga sahabat ketika itu diberikan otoritas untuk mengelola urusan-urusan keduniaan yang sifatnya interaksi sosial, yang tidak ada hubungannya dengan agama. Berbagai macam profesi dan penghasilan, misalnya bertani, berkebun, bernelayan dan seterusnya, itu kaidahnya antum a'lamu bi umuri dunyakum. Lah, sehingga kaidah dalam muamalah dunyawiyah itu al aslu fil muamalah al ibahah. Hukum asal muamalat itu boleh dulu Bang. Kalau ibadah tadi kan haram dulu. Gitu bedanya ya. Jadi kalau ibadah itu haram dulu sampai ada dalil yang memerintahkan. Kalau muamalat boleh dulu sampai ada dalil yang melarang. Sehingga kalau kita bicara tentang HUT RI, perayaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia atau kemerdekaan Republik Indonesia, apakah ini bid'ah atau tidak? Yang pertama Bang, perayaan yang jelas ada nasnya dan ini bagian dari agama, itu Idul Fitri dan Idul Adha. Dalam hadis Anas ibn Malik Bang Komang, kalau kita lihat di dalam kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, di sana dikatakan lamma qaddima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, tatkala Nabi hijrah ke kota Madinah, walahum yaumani yal'abuna fihima. Orang Madinah itu sudah memiliki 2 hari raya yang mereka sudah merayakannya di masa jahiliyah Bang Komang. Faqala, kemudian Nabi berkata kepada mereka, qad abdalakumullahu bihima khairan minhuma Idul Adha wa Idul Fitri. Allah sekarang sudah menggantikan kamu 2 hari raya yang lebih baik daripada yang kamu rayakan di masa jahiliyah sebelum datangnya Islam, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Sehingga Idul Adha dan Idul Fitri ini perayaan, dia bagian dari agama Bang, atau termasuk ibadah juga, meskipun di situ ada juga sisi muamalat dunyawiyahnya. Tapi artinya ada nas yang memerintahkan. Nah, Idul Fitri kita rayakan setelah kita menjalani puasa 1 bulan di bulan Ramadan. Idul Adha dihubungkan dengan penyembelihan korban, kemudian juga haji, kemudian juga puasa Arafah dan seterusnya ya Bang. Pernah kita diskusikan secara detail ya waktu kita menjelang Idul Adha kemarin. Ustaz, kira-kira dalam sejarah Islam ini adakah contoh-contoh kaum muslimin memperingati momen-momen besar lain ya di hari-hari besar keagamaan begitu ya? Ya.
Ya, jadi kalau yang ada sumbernya secara khusus atau ada dalil atau perintah secara khusus itu Idul Adha sama Idul Fitri. Oh, gitu, karena ini kan dihubungkan dengan ibadah, Bang Omang. Idul Fitri tadi setelah kita puasa Ramadan. Idul Adha yaitu ketika kita berkorban dan juga jamaah haji melakukan ibadah haji atau manasik haji kan gitu. Ya. Yang mana 2 hari raya ini ada nasnya, bahkan kita dilarang untuk berpuasa, Bang Omang. Ya kan? Salah satu atau di antara keharaman hari kita diharamkan berpuasa itu kan Idain, Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian ayamu tasyrik, hari-hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 daripada bulan Dzulhijjah. Nah, sehingga 2 hari raya ini dihubungkan dengan konteks keagamaan. Tapi bagaimana kalau perayaan-perayaan yang lain gitu? Ya contohnya tadi perayaan HUT RI. Ini bagian dari muamalah duniawiyah, tidak dihubungkan dengan ibadah atau keagamaan, Bang Omang. Ya kan ini perayaan dalam konteks kita berbangsa dan bernegara, mengenang jasa pahlawan dan juga founding fathers atau bapak pendiri bangsa kita yang sudah memperjuangkan bangsa kita. Sehingga perayaan HUT RI itu masuknya muamalah duniawiyah, sesuatu yang berhubungan dengan keduniaan. Sehingga hukumnya boleh. Tapi tetap ada aturannya, Bang, selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syar'i gitu. Kalau orang mengeluarkan sedekah ya, misalnya begini, ketika ada kegiatan perayaan hari ulang tahun kemerdekaan RI, mereka membantu menyumbang ya untuk biaya pelaksanaan dan lain sebagainya. Mungkin ada yang punya mobil, nyumbang mobilnya untuk diangkut karnaval gitu ya. Ada misalnya membuat gapura dan lain sebagainya. Sumbangan yang diberikan untuk perayaan HUT RI seperti ini termasuk ibadah atau tidak? Nah, atau sedekah atau tidak? Jadi berbagai macam kegiatan yang mana di RT, Bang Omang ya, biasanya ada iuran warga. Untuk memperingati HUT RI itu. Para warga memberikan donasi atau sedekah, Bang, baik berupa uang, nanti malamnya itu bikin bancaan atau tumpengan dan seterusnya ya. Kalau itu dihubungkan dengan konteks keduniaan ya tidak apa-apa, Bang Omang. Tetapi prinsipnya ketika misalnya merayakan HUT RI itu yang pertama nggak boleh melanggar syariat Islam, yang kedua tidak boleh israf, berlebihan, Bang Omang, atau mubadir, yaitu pemborosan, maka tidak boleh misalnya bikin acara malam 17-an dengan bikin berkat yang buahnya nggak dimakan, kemudian misalnya dilempar-lempar, ya itu maka tidak boleh. Ada istilah sawuran, Bang Omang. Sawuran itu berarti nasinya itu disawur-sawurkan ke orang lain. Maka kalau semacam ini ya tentu tidak boleh kan. Karena kan wakulu washrabu wala tusrifu. Kita boleh makan, boleh minum, tapi tidak boleh berlebihan. Atau innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang yang boros, yaitu menjadikan sesuatu tidak pada tempatnya atau membuang-membuang sesuatu, itu temannya setan. Maka aturan-aturan ini yang penting untuk Bang Omang, untuk dijaga atau dipahami. Terus misalnya kalau 17-an pas tanggal 17 itu, Bang Omang, kan ada upacara bendera. Yang sering ditanyakan hukumnya hormat bendera itu bagaimana kan itu? Apakah itu termasuk syirik gitu? Karena ada sebagian orang yang menganggap hormat bendera itu sama dengan menyembah selain Allah. Sehingga kalau menyembah selain Allah itu syirik, teman-teman. Maka yang penting untuk dipahami, hormat bendera itu, orang yang hormat bendera, apakah niatnya dia itu li ta'abbud, untuk ibadah, atau lil ihtiram, hanya sebagai penghormatan. Yang dihormati bukan benderanya, tapi jasa pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita gitu. Nah, dari dua jawaban itu kira-kira untuk ibadah atau hanya sekedar penghormatan atau simbol penghormatan, Bang Omang? Ketika kita hormat bendera saat upacara bendera itu.
Simbol ya sekedar simbol saja. Ya. Kan untuk menghormati jasa pahlawan, bukan untuk ibadah. Kalau niatnya untuk ibadah maka tentu haram dan jatuh kepada kesyirikan kan gitu. Karena kan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sehingga ibadah itu ya hanya untuk Allah. Tidak boleh kita menyembah, karena hormat, rukuk, sujud itu kan simbol ibadah juga Bang Komang. Ya. Okay. Tetapi kan kembali kepada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Nah, ketika kita hormat pada bendera itu, kalau kita sebagai seorang muslim kan tidak ada niat untuk ibadah kepada bendera. Karena kita paham bendera itu la yanfa wala yadur. Tidak bisa memberikan dampak negatif maupun positif. Dia kan hanya benda gitu. Oleh sebab itu ketika kita hormat bendera itu tidak ada sama sekali niat untuk ibadah. Bukan syirik ya? Bukan syirik, kan hanya sebagai penghormatan atau simbol. Itu pun yang dikenangkan jasa para pahlawan yang sudah berjuang memerdekakan bangsa kita yang sekarang usianya sudah 80 tahun. Gitu. Lalu bagaimana Ustaz kalau hukum memasang bendera di tempat-tempat ibadah ya, seperti masjid misalnya gitu ya? Boleh enggak ini kalau memasang bendera? Ya, kalau masang bendera di tempat merah ibadah, putih ya nggak usah di dalam masjid lah, mungkin di luar masjid gitu kan, di apa di gapuro atau gitu ya, yang ada di depan masjid itu ya nggak apa-apa gitu. Ya. Kalau misalnya masjidnya terus dipasang apa namanya umbul-umbul gitu. Ya nanti takutnya kan apa mengganggu orang yang sholat Bang. Gitu. Jadi masjid itu tidak boleh dihiasi. Gitu. Kalau dihiasi dengan berbagai macam hiasan Bang Komang itu kan bisa mengganggu konsentrasi orang yang sholat gitu. Sehingga ketika Nabi sholat gitu, ada hadisnya di kitab Bulughul Maram, Aisyah itu apa mainannya Aisyah atau semacam korden atau apalah gitu, itu ada gambarnya gitu. Sama Nabi suruh apa menyingkirkan, karena kan orang sholat itu ketika di depannya itu ada sesuatu yang menarik Bang Komang, itu kan bisa tidak khusyuk. Ya kayak sebagian jamaah itu kan biasanya apa sholat jamaah di masjid itu pakai kaos partai. Sponsor kaos partai itu, partai A, partai B, sponsor dari ini dari itu. Lanjutkan dan seterusnya. Itu sebaiknya tidak dilakukan ya. Kenapa? Karena kalau kaos yang semacam itu dipakai nanti bisa mengganggu konsentrasi jamaah lain gitu. Ya termasuk umbul-umbul, meskipun kita momennya Agustusan ya umbul-umbul nggak usah dipasang di dalam masjid, cukup di luar masjid kan. Kalau di dalam masjid itu kan khusus untuk sholat, tapi kalau di luar kan apa boleh-boleh saja gitu, nggak ada masalah gitu. Iya. Nah kira-kira dari nilai peringatan kemerdekaan ini apakah apa ya bertentangan atau sejalannya dengan nilai-nilai syariat Islam kalau kita memperingati HUT hari? Ya, dalam pandangan kalau kita bicara apa kontribusi umat Islam terhadap kemerdekaan bangsa kita Bang Komang, baik Muhammadiyah maupun NU itu berkontribusi dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita. Misalnya di Muhammadiyah itu ada tokoh yang penting dan tokoh sentral dalam perjuangan memerdekakan bangsa kita, yaitu Ki Bagus Hadikusumo. Itu salah satu tokoh Muhammadiyah. Karena beliaulah yang ketika itu rela mencabut apa 7 kata dalam piagam Jakarta. Dalam Pancasila kita itu sila yang pertama kan ketuhanan yang Maha Esa. Dulu ada dan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ada 7 kata itu yang disebut dengan piagam Jakarta. Ketika itu terjadi perundingan yang cukup alot Bang Komang. Tokoh-tokoh Islam itu sudah kembali ke daerahnya masing-masing. Ya diantaranya yang masih ada ketika itu Ki Bagus Hadikusumo. Ada desakan dari Indonesia Timur yang mayoritas Islam untuk mencabut 7 kata dalam piagam Jakarta itu. Dan ketika itu kan apa
keputusan ini harus diambil karena kan 17 Agustus harus kita mendeklarasikan kemerdekaan. Ya. Sehingga ketika itu Ki Bagus Hadikusumo dengan berharap optimis, maka 7 kata dalam Piagam Jakarta itu rela untuk dihapus. Dan Ki Bagus Hadikusumo ketika itu kan ketika memahami ketuhanan yang Maha Esa itu artinya ketauhidan. Sehingga Pancasila itu meskipun bukan bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, Bang Komang. Tapi tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan misalnya ketuhanan yang Maha Esa, kalau yang ini dimaksud adalah tauhid, itu ada dalilnya dari Quran dan Sunnah, misalnya surah Al-Ikhlas gitu, dan seterusnya sampai sila yang kelima itu semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Sehingga Pancasila itu meskipun bukan Islam tapi bukan berarti bertentangan dengan Islam gitu. Sehingga pandangan kita dalam berbangsa dan bernegara, kita menempatkan Indonesia itu kan sebagai Darul Ahdi, yaitu negara yang merupakan hasil konsensus nasional. Hasil konsensus founding fathers, bapak pendiri bangsa kita, yang mana NKRI yang sudah diperjuangkan itu harus kita jaga, nggak boleh kita otak-atik atau kita rubah gitu. Artinya Indonesia itu Darul Ahdi, konsensus nasional gitu, nggak perlu kita membuat sistem negara yang berbeda, Bang Omang, karena nanti mudorotnya lebih banyak gitu. Karena sistem ini kan sudah kita sepakati. Kemudian yang kedua Darus Syahadah, bagaimana kita mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai macam prestasi. Sehingga termasuk HUT RI kan upaya untuk membangkitkan nasionalisme, kemudian Bang Omar, patriotisme, bagaimana kita mengenang jasa para pahlawan. Sehingga kalau kemerdekaan ini kita isi dengan berbagai macam kegiatan, perlombaan. Nanti malam 17-an ada biasanya Bang Omar? Ada tausiah, ada biasanya per RT gitu, ada sambutan kepala desa, RT dan seterusnya. Itu ya kita isi hal-hal yang positif gitu. Jangan sampai ketika kita merayakan 17 Agustus minum-minuman keras gitu. Sehingga tidak memberikan dampak yang positif. Itu berarti kita tidak menempatkan Indonesia sebagai Darus Syahadah. Artinya Darus Syahadah itu bagaimana kita mengukir prestasi melalui kemerdekaan ini. Itu Bang. Baik. Insan Madani dimanapun Anda bersama dengan program Syiar Religius Lain di edisi Syiar hari ini, kembali kita bersama dengan Ustadz Lukman Hakim LCMA ya. Kita mengkaji bersama tentang hukum perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah Ustadz, jika ada seorang Muslim yang menolak ikut merayakan HUT RI ke-80 karena dianggap bid'ah dan tidak ada dalilnya, Ustadz, apakah ia bisa dianggap kurang nasionalis atau bahkan anti NKRI ya sebenarnya? Kalau ada seperti itu. Yang pertama Bang Omar, tadi sudah kita jelaskan ya, bahwasanya perayaan HUT itu bukan bid'ah. Kenapa kok bukan bid'ah? Karena konteksnya itu muamalah dunyawiyah. Kalau muamalah dunyawiyah itu kan al-aslu fil asya al-ibahah, hukum asal muamalah dunyawiyah itu boleh. Dan ketika kita merayakan HUT RI, itu kita tidak pahami ini bagian dari agama. Maksudnya bagian dari agama itu ada perintah khusus sebagaimana kita merayakan Idul Fitri dan Idul Adha. Ini ya hanya perayaan dalam kita berbangsa dan bernegara. Tentu sesuatu yang muamalah dunyawiyah Bang Umang, ketika kita niatkan untuk ibadah itu bisa menjadi ibadah, tapi konteksnya ibadah ghairul mahdhah Bang Omang yaitu sebagaimana makan, minum itu kan sesuatu yang mubah. Tapi kalau kita niatkan untuk ibadah kan jadi ibadah. Nah,
ketika kita merayakan HUT RI dan perayaan itu bisa memupuk semangat nasionalisme kita, patriotisme kita, dan sebagai refleksi kita mengenang jasa pahlawan dan bagaimana mengisi kemerdekaan ini, yaitu sesuatu yang baik gitu, dan itu tidak bertentangan dengan agama kita gitu. Kalau kita memahaminya semacam itu. Tapi mungkin orang yang nggak mau merayakan itu kan kita lihat, nggak merayakan itu maksudnya dia kan nggak mau hadir di acara perlombaan ya, atau kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga itu perlu untuk dievaluasi juga gitu. Apakah misalnya perlombaan kita itu tidak mendatangkan maslahat, malah mendatangkan madharat. Sehingga kan ketika panitia membuat acara perlombaan yang pernah kita bahas Bang Komang, harus memperhatikan beberapa prinsip yaitu mendatangkan kemaslahatan. Kemaslahatan itu apa? Perlombaan yang bisa membangkitkan semangat nasionalisme, patriotisme, kemudian menghindari yang madharat sesuai dengan syar'i. Kemudian kita kemarin kan kita bahas kan mana yang syar'i dan mana yang tidak. Misalnya jalan kupon itu bisa syar'i, bisa kok jalan kupon Pak, jalan sehat itu, jalan sehat, jalan santai, ada yang sesuai dengan syar'i, ada yang tidak. Dan perlombaan itu juga ada yang membawa maslahat, ada yang tidak. Kan beberapa perlombaan yang tidak ada nilai edukasinya Bang Komang, kemarin sudah kita contohkan ya. Perlombaan 17 Agustus dengan sabung ayam maka tidak boleh. Dengan apa, adu kambing nggak boleh. Kalau adu domba itu manusia yang diadu kan gitu kan. Kemudian dengan judi, minum-minuman ya tentu tidak boleh. Ada beberapa perlombaan yang mungkin penting untuk kita evaluasi Bang Komang tadi kan. Contohnya kemarin apa Bang Komang itu, lomba goleki bojo kan itu. Ya kalau lomba matanya ditutup. Ya matanya ditutup, sehingga kemudian yang dirangkul bukan istrinya. Ya satu pasangan suami istri itu karena matanya ditutup, sehingga yang dirangkul, yang dicium itu istri orang lain. Maka semacam itu ya tentu tidak dibenarkan oleh syar'i. Sehingga bisa jadi orang yang enggak mau aktif karena melihat beberapa perlombaan yang kita lakukan itu bertentangan dengan nilai-nilai syar'i. Mungkin semacam itu Bang Komang. Oke, baik. Nah, Ustadz, bagaimana ya hukumnya merayakan LTR ini jika di tengah acara ini justru terjadi pelanggaran syariat, seperti kadang minum minuman keras atau nanggap misalnya ada hiburan elektron tetapi artisnya buka-bukaan aurat itu saja. Padahal itu uang yang digunakan sumbangan dari orang banyak. Apakah kita yang nyumbang ini termasuk mendapatkan dosanya? Kan yang pertama Bang Komang, iuran dari warga itu kan niatnya warga menyumbang itu kan untuk meramaikan 17 Agustusan. Sehingga kadang-kadang warga itu kan kadang-kadang nggak tahu Bang, uang saya itu dialokasikan untuk perlombaan apa kan nggak ada kedetailan dari panitia, sehingga warga itu tentu ketika menyumbang ya niatnya perlombaan yang positif gitu. Sehingga kalau uang itu digunakan untuk nanggap elektron yang biduan atau singernya atau artisnya itu yang buka-bukaan, maka tentu tidak boleh Bang. Atau misalnya apa, buat perlombaan atau kemarin itu ada karnaval namanya karnaval WHO itu maksimal 80, katanya kalau Sonhorek itu bisa 120 130 Bang. Sehingga banyak kajian, diantaranya kajian dari dunia medis, misalnya dokter THT pun menyimpulkan kalau orang lama-lama sering mendengarkan Sonhorek itu bisa mengalami gangguan dalam pendengaran. Sehingga kalau ada perlombaan-perlombaan yang sifatnya mengganggu, Sonhorek masuk desa, dibuat karnaval, nanti satu desa itu di penduduk desa kan ada yang sakit, kemudian ada yang tua, ada bayi yang usianya belum sampai 1 tahun, itu kan bisa terganggu gitu. Oleh sebab itu ya perlombaan itu dilihat mana yang perlombaan ke arah yang positif, mana yang tidak. Termasuk tadi elektron itu bisa halal bisa tidak. Yang
yang halal yang memperhatikan nilai-nilai syar'i gitu. Kalau nyanyian itu kan juga dilihat Bang Komang, liriknya itu kalau membangkitkan semangat, menyampaikan nilai-nilai religi, menyampaikan semangat-semangat patriotisme, maka ya boleh. Tapi kalau liriknya itu mengarah kepada hal yang seksual, kemudian musik yang nggak jelas gitu, itu juga tidak boleh. Sehingga musik itu kaidahnya gini Bang Komang, ma husnuhu hasanun wa ma kubhuhu qabihun. Yang baik ya baik, yang jelek ya jelek. Termasuk yang membawakan atau biduan atau singernya atau artisnya. Itu kan dilihat dia kalau membawakan lagu itu pakaiannya berbusana Islami atau tidak. Kalau misalnya buka aurat, menggoda audien laki-laki, kemudian ditambah joget-joget kan, sehingga itu yang tidak boleh. Makanya fatwa MUI tentang sound horeg itu bukan sekedar suaranya Bang Komang, tapi hal yang mengikuti sound horeg. Sound horeg itu praktek yang sudah dikaji di MUI, nggak lepas dari joget-joget. Kemudian joget-jogetnya secara umum ada buka aurat, percampuran laki-laki dengan perempuan yang tidak bisa dikendalikan, ada mabuknya dan seterusnya, sehingga MUI menyampaikan memfatwakan sound horeg itu haram, beda dengan sound system. Dan semacam ini kan harus kita lihat. Kalau sound system yang tidak mengganggu, tidak memang tidak ada joget-jogetnya atau mungkin joget-joget yang tidak hanya sekedar olahraga atau gitu, yang nggak sampai menampilkan aurat ya boleh kan harus dipetakan dulu kan gitu. Oke, baik. Terima kasih buat Endrini Dharma Praja. Semangat Bung Komang dan narasumbernya. Oke, semangat 45 ini. Ya, semangat 45 merdeka. Oke, baik, terima kasih buat Endrini ya. Mungkin bisa sampaikan hal-hal, mungkin ada pertanyaan atau yang lainnya, mumpung masih ada waktu ya. Kita dalam konteks dakwah ya, bagaimana sebenarnya memanfaatkan momentum HUT RI ini untuk memperkuat ukhuwah nasionalisme dalam jamaah ya keislaman. Mungkin unsur dakwahnya bisa seperti apa nih? Ya, dalam merayakan HUT RI itu bisa kita jadikan media untuk dakwah itu ya. Yang pertama, beberapa kegiatan itu kan menjadikan warga itu semakin rukun, semakin kuat nilai ukhuwah atau persaudaraannya Bang Komang gitu, dan juga sifatnya menghibur. Semuanya juga boleh, tapi kalau perlombaan hanya sifatnya itu menghibur, nggak ada nilai edukasinya gitu, itu kan ya nanti sifatnya hanya foya-foya atau bersenang-senang saja. Dan beberapa perlombaan, tapi insya Allah nanti minggu depan Bang kita bahas tentang karnaval dalam perspektif Islam. Karnaval itu kan ada sisi baiknya ya, karena bisa juga karnaval itu sebagai media membangkitkan budaya yang hilang. Kemudian juga mengenang jasa pahlawan dengan disimbolkan dengan berbagai macam pertunjukan di karnaval. Tapi kalau itu berlebih-lebihan, tidak sesuai dengan konteks Islam, maka ya tidak boleh. Nah, beberapa perlombaan itu bisa kita jadikan sarana untuk dakwah Bang Komang. Perlombaan yang sifatnya literasi, meskipun ini tidak jarang peminatnya Bang Komang. 17 Agustusan tilawatul Quran, tahfidzul Quran, kemudian nulis makalah, membacakan puisi, lomba pidato, lomba adzan dan seterusnya. Itu bisa sebagai media dakwah, meskipun momennya HUT RI, tapi isinya kegiatan-kegiatan yang sifatnya Islami gitu. Kalau misalnya menghadirkan dai saja, misalnya ustadz terkenal sekarang, Syekh itu kan kadang sering dipanggil di desa-desa ketika momen perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Ini gimana nih? Ya, kalau sebagai pengajian gitu, itu ya boleh-boleh saja. Tapi kan kita jangan
tadi loh Bang, berlebihan gitu. Misalnya menghabiskan dana banyak untuk pengajian semangat, tapi peningkatan kualitas di masjid, misalnya masjid ada TPK, TPQ, pengajian rutinan, itu nggak pernah dipikirkan. Itu kan juga mana yang lebih prioritas kan, gitu harus dipertimbangkan Bang. Untuk pengajian umum itu kan sifatnya hanya show of force ya Bang, hanya meramaikan saja gitu. Tapi kegiatan yang rutinitas yang sifatnya itu ada nilai edukasi, kemudian menguatkan keilmuan jamaah, itu kadang-kadang tidak diperhatikan. Ini kan juga menjadi problem Bang. Sebagaimana karnaval, orang dalam menyelenggarakan karnaval itu kadang jor-joran bahasa kita Bang Omang, mengeluarkan dana yang cukup banyak, tapi dana pendidikan, dana kegiatan dakwah di masjid itu orang pelit dalam mengeluarkan infak kan juga bermasalah Bang Omang kan gitu. Untuk 17 Agustusan mungkin jor-joran, tapi untuk dakwah, untuk kegiatan pendidikan juga pelit kan juga tadi masalah. Oke, baik. Terima kasih Pak Haji Jumari SPD di Geger Kedung Adem. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bisa mengikuti kajian Ustadz, barakallah ilmunya, amin. Terima kasih nih Pak Haji Jumari yang sudah ikutan gabung ya. Pendengar setia nih Pak yang ada di Geger Kedung Adem ya. Oke, juga silakan, mungkin ada hal yang ingin ditanyakan kira-kira karena waktu sudah sangat terbatas Ustadz ya. Mungkin pesan untuk masyarakat agar bisa memaknai perayaan kemerdekaan dengan benar sesuai dengan tuntunan agama itu seperti apa Ustaz? Ya, terima kasih Bang Omang. Ya, intinya perayaan HUT RI itu tidak bid'ah. Tidak bid'ah karena masuk muamalat duniawi. Sehingga kita boleh merayakan HUT RI. Perayaan HUT RI itu bisa memberikan dampak positif ketika kita isi dengan hal-hal yang baik gitu. Kita isi berbagai macam kegiatan yang tadi membawa maslahat. Di antara maslahatnya itu menumbuhkan spirit nasionalisme, patriotisme, kemudian menjadikan masyarakat semakin religius dan menghindari hal-hal yang madharat. Ya, kemudian malam 17 ya kita isi dengan berbagai macam kegiatan. Nanti ada istilahnya syukuran atau kalau bahasa awamnya itu bancaan 17 tiap RT itu monggo-monggo saja, selama diisi hal-hal yang positif membangkitkan semangat kita, mengenang jasa pahlawan kita. Bagaimana kita juga berpikir ke depan bangsa Indonesia yang sudah 80 tahun merdeka, apakah nasib kita semakin baik? Kita betul-betul merdeka atau jangan-jangan merdeka Bang Omang ya, tetapi kita sebenarnya masih dijajah gitu ya. Masih banyak korupsi, masih banyak ketidakadilan terhadap rakyat dan termasuk seterusnya. Mungkin kasus di Pati. Ya, tapi kita nggak mau masuk wilayah politik. Ya, intinya kan kita berpikir 80 tahun itu kalau kita sudah betul-betul merdeka hanya sekedar ya merdeka saja Bang Omang. Oke, baik. Terima kasih Ustaz. Sayang sekali waktunya sudah sangat terbatas dan insan madani alhamdulillahirabbil alamin. Tak terasa 1 jam sudah kita bersama dalam Religious Land.